Shalom saudara, selamat berjumpa di pertemuan ketiga kita di ruang belajar bersama. Pada pertemuan kedua kita sudah mendapatkan pelajaran tentang makna dan keselarasan dari ikrar ikat janji pernikahan, di mana janji calon suami dan janji calon istri itu memiliki keselarasan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan dua kata sakral. Nanti kita akan perdalam makna dari dua kata sakral itu. Tetapi hari ini dalam pertemuan ketiga kita akan belajar kembali tentang motivasi atau visi tentang honeymoon yang terdapat dalam Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang kelima. Ulangan 24 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, apabila seorang laki-laki, dalam Alkitab terjemahan baru edisi pertama disebutkan seseorang, ya. Jadi apabila seseorang atau seorang laki-laki baru saja mengambil istri, janganlah ia maju berperang bersama tentara atau dibebankan suatu pekerjaan. Selama 1 tahun ia harus bebas demi rumah tangganya. Atau menurut Alkitab terjemahan baru versi edisi pertama, selama 1 tahun ia harus dibebaskan untuk rumah tangganya dan menyenangkan atau menyukakan hati perempuan yang telah diperistrinya. Ya, inilah motivasi kita mengadakan honeymoon kedua. Karena pada saat kita selesai menikah, seringkali meskipun kita mengadakan honeymoon, kita kurang memahami makna yang sesungguhnya dari honeymoon itu. Padahal di Alkitab jelas dikatakan honeymoon itu sangat spesial, ya. Bahkan diprioritaskan dengan waktu khusus selama 1 tahun. Wah, tentu buat kita di zaman ini bukan masalah durasi, ya, waktu yang 1 tahun, tetapi makna, ya, makna apa yang terkandung di dalam honeymoon yang orang Israel dulu menerapkannya selama 1 tahun. Dan kalau kita mendapatkan buku ini atau artikel ini, berarti kita menjadi pasangan yang terpilih. Atau mungkin saudara sudah mendapatkan buku ini sebelumnya, atau sudah merasa cukup belajar tentang honeymoon. Dan ketika saudara menemukan artikel atau buku ini, maka ini bisa dipakai sebagai hadiah pernikahan atau bulan madu bagi saudara-saudara kita yang lain. Dan kita akan belajar nanti betapa pentingnya kesehatan jiwa bagi pasangan suami dan istri. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa besi menajamkan besi dan manusia atau orang menajamkan sesamanya. Tentu suami akan ditajamkan keberadaannya oleh istri, dan istri demikian juga akan dipertajam karunia-karunianya, hikmatnya, ya, oleh keberadaan seorang suami. Sehingga kesehatan jiwa bagi suami istri itu akan menghasilkan dimensi keintiman yang baru. Dan kita akan belajar di dalam 5 kitab Taurat Musa sesuai dengan keteladanan Tuhan Yesus. Tapi kali ini kita akan belajar dari kitab Kejadian terlebih dahulu. Nanti kita akan belajar bahwa janji nikah adalah rangkaian perkataan yang berdasarkan iman dan pengharapan, diresapi dengan kasih dari dasar hati. Ya, ini menjawab pertanyaan beberapa calon pasangan. Ketika konseling, kami mendapati bahwa hampir semua calon mempelai itu bertanya, apakah janji nikah sebanyak ini? Nah, ya, ini janji nikah untuk calon suami, ini janji nikah untuk calon istri. Mereka selalu bertanya, apakah janji nikah, kalimat-kalimat dalam janji nikah itu harus dihafalkan. Wah, ya kita tahu bahwa tujuan dari mereka bertanya itu, ya, tentu ada kelanjutannya. Kalau boleh tidak hafal, nanti akhirnya bertanya, apakah boleh pakai contekan? Nah, mungkin mereka sangat kreatif untuk saat ini, ya. Bisa sambil membawa handphone, ya, untuk nyontek di gadgetnya, atau mungkin ada selembar kertas, ya, seperti zaman dahulu untuk nyontek ucapan-ucapan ini. Tapi biasanya para hamba Tuhan yang melayani mereka akan menjawab, enggak boleh
ya. Nggak boleh sekedar dihafal. Jadi pertama harus hafal, tapi tidak sekedar dihafal. Kenapa? Harus diresapi maknanya. Karena quote-nya adalah, janji nikah adalah rangkaian perkataan berdasarkan iman dan pengharapan. Jadi ini rangkaian perkataan yang asal usulnya itu dari hati. Iman itu adanya dari hati, ya. Jadi janji nikah itu adalah rangkaian perkataan yang berdasarkan iman yang terdalam dari hati dan pengharapan. Harus diresapi dengan kasih dan benar-benar harus dari dasar hati. Nah, biasanya kalau hamba Tuhan mengatakan demikian, maka calon mempelai senyum-senyum, ya kita tahulah ya, bahwa calon mempelai sekarang fokusnya bukan di hal-hal yang menurut kita penting untuk ke depan, tetapi mereka fokusnya itu ya untuk resepsi. Mereka sedang berpikir gaunnya atau gaya style pernikahan mereka itu apa. Kemudian pilih fotografer yang bagus, ya. Bagaimana mengunggah di medsos bahkan sejak undangan itu dikirimkan. Mereka sangat kreatif dalam hal-hal seperti itu. Memang seolah-olah zaman sekarang dituntut untuk kreatif semacam itu. Ya, tetapi mereka seringkali fokusnya hanya itu. Ya, hanya soal kreativitas tentang ya tata cara yang tidak ada hubungannya dengan bagaimana memperkuat keharmonisan dalam pernikahan yang berlaku seumur hidup. Sebab itu kita akan belajar lebih dalam bahwa seringkali kita memandang sesuatu dan memaknai dengan cara yang berbeda. Bahkan makna yang ada ya, kita bisa salah untuk membacanya karena terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Nah, contohnya dari layar ini kita bisa belajar ya. Kata KUNING, kata kuning itu berwarna di layar ini berwarna hijau. Kalau kita diminta untuk membaca kata itu, maka kita bacanya kuning. Kalau kita diminta untuk menyebutkan warnanya, maka kita harus mengucapkan kata hijau. Ya, kalau kita diminta sebutkan warnanya, ya kita jangan membaca kata kuning, meskipun kata itu KUNING itu kita baca dengan kuning. Ya, nah inilah satu boleh dibilang jebakan ya. Tapi ini menyingkapkan kesalahpengertian kita selama ini. Kita memandang sesuatu yang jauh berbeda dengan makna yang sesungguhnya. Nanti kita belajar tentang makna pernikahan, makna janji nikah yang sesungguhnya. Bukan dari kata per kata atau apa yang tertulis atau apa yang kasat mata. Contoh-contoh kata berikutnya ya. BIRU ya, kata biru itu berwarna merah. Kalau kita diminta untuk baca ya kata itu ya kita boleh menyebutkan biru. Tapi kalau kita diminta untuk menyebutkan warnanya, maka meskipun kata itu kita baca biru, tapi kita harus sebutkan merah, ya. Jadi bukan kuning, bukan biru, tetapi hijau dan merah. Demikian juga oranye. Ya. Kata oranye tertulis ORANYE, tapi warnanya adalah biru. Jadi kalau kita diminta sebutkan warna-warna dari kata ini, maka kata oranye itu harus kita sebutkan sebagai biru. Jadi kalau dari kiri ke kanan kita harus baca hijau, merah, biru, ya. Hitam. Nah, kebetulan kata hitam sama dengan warnanya hitam. Itu satu jebakan lagi supaya ke depannya ke sebelah kanannya kita bisa lebih hati-hati, ya. Kata merah terdiri dari warna biru. Kata hijau terdiri dari warna ungu. Nah, demikian seterusnya. Nanti kita akan baca bahwa dalam honeymoon kedua kita harus dengan rendah hati untuk memahami kesalahan-kesalahan cara baca kita terhadap hal-hal apa yang kita lihat. Ada banyak kesalahan-kesalahan cara baca yang nanti disingkapkan sebetulnya dengan begitu mudahnya ya. Begitu mudahnya kalau kita memahami kiat-kiat
yang kita pelajari dari kitab 5 kitab Taurat menurut keteladanan Tuhan Yesus. Ya, pernikahan adalah kesatuan dari dua pribadi. Ya, pribadi suami, pribadi istri. Ya, pribadi pria dan pribadi wanita yang tentu masing-masing punya banyak perbedaan. Saya ulang quote-nya. Pernikahan adalah kesatuan dari dua pribadi, masing-masing sebagai makhluk rohani yang berjiwa dalam tubuh yang bersifat sementara. Nah, inilah yang perlu kita pelajari bersama saat kita honeymoon kedua, yaitu bahwa kita dan pasangan itu adalah makhluk rohani. Seringkali kita memandangnya sebagai jasmani, sebagai tubuh, ya. Waktu kita kenalan langsung kita menilai betapa cakepnya, ya, pria itu atau wanita itu, wah, menarik hati karena ya tidak tertutup kemungkinan saudara orang memandang pertama adalah penampilan, ya. Kita tidak memungkiri itu. Padahal sesungguhnya di balik tubuh itu ada jiwa, dan sesungguhnya kita adalah makhluk rohani. Makhluk rohani yang berjiwa yang nanti kita akan kembali ke sorga. Sementara tubuh ini hanya casing yang sementara, ya, casing yang bersifat sementara yang akan kita tinggalkan. Karena tubuh itu berasal dari debu, akan kembali kepada debu. Dan roh serta jiwa kita akan kembali kepada yang mengaruniakan, yaitu kepada Tuhan. Nanti kita akan belajar lebih dalam waktu kita mengadakan honeymoon kedua. Nah, kalimat-kalimat pendek seperti itu nanti ya akan ditawarkan kepada para penyambut dari buku yang akan terbit atau artikel. Mungkin kita akan menemukannya di e-book atau ya puji Tuhan nanti kalau bisa di paper book yang kita bisa temukan di toko-toko buku, ya, untuk disitir pada cover belakang buku. Dan itu semua akan dipermudah ketika kita membaca dan merenungkannya serta berkomitmen untuk melakukannya setelah pulang dari honeymoon kedua. Honeymoon kedua yang kita adakan di pasca pandemi benar-benar akan menyingkapkan banyak kesalahan-kesalahan yang selama ini kita kurang menyadarinya, sehingga kita akan belajar dari kesalahan. Dengan rendah hati kita akan belajar dari kesalahan, sehingga kita bisa meneladani Tuhan Yesus yang menjadi penggenap dari kitab Taurat Musa. Dan buku ini kita akan belajar lebih dahulu dari kitab Kejadian. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah. Sampai jumpa di pertemuan yang keempat. God bless you.